Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab Fikih Asmaul Husna, dan kita masuk pada nama Allah subhanahu wa ta'ala yang agung, As-Sami', Allah yang maha mendengar. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, nama Allah subhanahu wa ta'ala As-Sami' ini disebutkan sebanyak 45 kali dalam Quran. Kemudian terkadang digandengkan dengan nama Allah yang lain, Al-Alim, sebanyak 30. Kemudian juga terkadang digandengkan dengan nama Allah Al-Basir sebanyak 10 kali. Dan terkadang juga digandengkan dengan kalimat Al-Qarib, nama Allah Al-Qarib, sebanyak 1 kali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, banyaknya penyebutan kalimat As-Sami' di dalam Al-Quranul Karim sampai mencapai 45 kali terulang-ulang dalam Quran, menunjukkan bahwa nama Allah subhanahu wa ta'ala As-Sami' ini maha mendengar adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa dan agung, karena terulang-ulang di dalam Al-Quran. Lalu apa makna As-Sami' itu? Allah yang maha mendengar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika memahami kalimat As-Sami', beliau menyebutkan ada 4 makna dari kalimat Allah maha mendengar itu. Yang pertama disebut namanya Sam'u idrakin. Sam'u idrak ini berkaitan dengan suara. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala mendengar segala macam suara, baik suara manusia, suara binatang, suara angin, suara apapun yang ada di alam semesta ini, Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Sampai kepada suara yang kita tidak bisa mendengarnya, Allah mendengar. Dan itu difirmankan dalam surah Al-Mujadilah ayat yang pertama yang dicantumkan pengarang hafizahullah ta'ala di sini, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di sini, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah mendengar perkataan yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar soal jawaban antara kalian berdua. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ayat ini
ada asbab nuzulnya. Dan itu diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad. Jadi ada seorang wanita namanya Haulah bintu Hakim. Haulah bintu Hakim. Haulah bintu Hakim ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan suami yang kurang baik. Ada yang mengatakan bermasalah dengan akalnya, ya rada-rada gila atau gimana. Kemudian juga orangnya emosional, suka marah dan memaki. Tetapi Haulah bintu Hakim ini wanita berakal. Dia tetap bersabar dengan suaminya sampai memiliki banyak keturunan. Sampai satu hari Haulah bintu Hakim ini kemudian ada masalah dengan suaminya. Suaminya emosi, marah, sampai mengucapkan kalimat anti ka dhahri ummi, engkau itu seperti punggung ibuku. Kalimat engkau seperti punggung ibuku dalam adat tradisi jahiliyah ini kalimat talak, karena sama dengan seolah-olah sudah hendak mau lagi sama istrinya, karena sudah disamakan dengan ibunya. Sebagaimana kita tidak ada hasrat kepada ibu kita, begitulah seolah-olah dia tidak punya hasrat pada istrinya. Makanya itu kalimat talak dalam tradisi jahiliyah. Kemudian Haulah bintu Hakim mengadu kepada Nabi SAW tentang kondisi suaminya ini. Apakah kalimat anti ka dhahri ummi ini sudah jatuh talak atau tidak? Maka Nabi SAW mengatakan jatuh talak. Akhirnya kemudian Ummu Hakim atau Haulah bintu Hakim ini bolak-balik meminta kepada Nabi SAW agar jangan diceraikan, melihat dia sayang dengan anak-anaknya dan tidak mau anak-anaknya menjadi yatim hidup karena tidak punya bapak gitu ya, walaupun bapaknya masih hidup. Akhirnya Haulah bintu Hakim ini terus mengadu kepada Nabi SAW dan terus mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada waktunya ketika Haulah bintu Hakim bersama Rasul dan juga Aisyah radhiyallahu anha bertiga tuh dalam satu ruangan. Aisyah radhiyallahu anha tidak mendengar ucapan Haulah bintu Hakim dengan Nabi, padahal berdekatan jaraknya, seolah-olah Aisyah itu ditulikan. Ngomong apa Nabi dengan Haulah, padahal dekat dia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mendengar percakapan dua orang ini, Haulah bintu Hakim dengan Nabi, walaupun Aisyah tidak mendengar, Allah dengar. Dari sinilah kemudian turun surah Al-Mujadilah, diturunkan khusus kepada Haulah bintu Hakim, bahwa kalimat itu bukan kalimat cerai dalam Islam, tetapi kalimat dihar namanya. Dalam ilmu fikih ada namanya bab dihar, ya, dan itu pembahasannya lain. Turun ayat ini, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha samiun basir. Sungguhnya Allah mendengar perkataan yang mengajukan gugatan kepada kamu wahai Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar soal jawaban antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya bahwa penafsiran yang pertama kata Imam Ibnul Qayyim, Allah Maha mendengar itu artinya sam'u idrak. Allah mendengar semua suara, sampai suara yang kita tidak dengar Allah dengar. Karena Aisyah kan tidak mendengar, tapi Allah Subhanahu wa taala mendengar. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, maknanya adalah sam'u fahmin wa aqlin. Mendengar bukan hanya sekedar mendengar, tetapi memahami dan memikirkan. Dan itu sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah ayat 104. Wa la taqulu ra'ina wa qulu dzurna wasma'u. Jangan kalian katakan ra'ina. Ra'ina ini
sebenarnya secara bahasa bagus. Ra'ina ini artinya perhatikan ucapan saya dalam bahasa Arabnya. Tetapi katakanlah ungzurna. Ungzurnya juga sama artinya perhatikan. Tetapi orang-orang Yahudi mereka memelesetkan kalimat ra'ina bukan artinya perhatikan kami saat bicara, tapi artinya ra'ina itu kalimat celaan. Kalimat celaan yang tidak baik diucapkan. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala tahu maksud Yahudi ketika Nabi bicara mereka mengatakan ra'ina. Karena maksudnya beda, orang Yahudi mengatakan seperti itu. Mereka membahasakan kalimat itu menurut orang-orang Yahudi celaan, tapi menurut bahasa Arab orang Islam itu ya sama dengan kalimat ungzurna. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang Yahudi mengucapkan kalimat itu, kemudian ada sebagian sahabat menirunya, padahal maksudnya orang Yahudi tidak seperti yang dipahami oleh para sahabat, turun ayat ini. Berarti Allah Subhanahu wa taala mendengar kalimat itu dan memahami isinya. Makanya Allah turunkan ayat la taqulu ra'ina wa qul ungzurna. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, maksudnya as-sami Allah Maha mendengar itu artinya sam'u ijabatid du'a. Maksudnya Allah mendengar seluruh doa-doa makhluknya. Seandainya satu dunia ini, baik manusia atau jinnya, dikumpulkan di satu tanah lapang yang sangat luas, kemudian masing-masing mereka berdoa meminta hajat mereka yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, Allah Maha mendengar dan Allah tahu semua permintaan orang itu. Kalau kita kan tidak. Antum serentak nih ngomong kepada saya, Ustaz saya minta ini, yang satu Ustaz saya minta ini, yang satu Ustaz minta ini. Jangan lagi satu dunia berkumpul, 10 orang saja saya pusing mana satu. Ini ngomong apa, ini ngomong apa, ini ngomong apa kan. Tapi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah tahu. Walaupun serentak mereka berdoa, Allah tahu. Dan Allah akan mengijabah setiap permintaan salah seorang di antara mereka. Itu artinya sam'u ijabati doa. Jadi Allah Maha mendengar itu, mendengar seluruh seruan doa-doa makhluknya. Kemudian yang keempat, sam'u qabulin wangkian. Maksudnya adalah sam'u Allah Maha mendengar itu maksudnya Allah mengabulkan. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan samma'una lil kadhibi akaluna lis-sukhti ay qabiluna lahu wa munqadu wal munqaduna ghaira munkirina lahu. Jadi Allah mendengar orang-orang yang mereka tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima apapun syariat yang Allah turunkan tanpa harus kita ini bicara. Allah tahu hati-hati kita, siapa yang taat, siapa yang tidak taat, ngomong dalam hatinya seperti apa, semua Allah Subhanahu wa taala tahu. Ini tapi ringkasan kata para ulama, kalimat as-sami ini ya itu kembali kepada dua perkara. Pertama, Allah mendengar seluruh suara manusia, jeritan manusia, baik yang diucapkan ataupun yang diucapkan dalam hatinya atau dalam lisannya, baik yang ditampakkan ataupun yang disembunyikan. Dan yang kedua, Allah tahu semua permintaan hamba-hambanya. Jadi as-sami ini kembali kepada dua makna ini. Nanti pengarang hafizahullah taala juga akan menjelaskannya di sini. Taib, sekarang kita akan membahas apa sih athar iman dulu, baru kita baca bukunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa fungsinya dan apa faedah dan manfaatnya ketika kita merenung kalimat as-sami itu, bahwa Allah zat yang maha mendengar itu apa? Karena begini ikhwatu fiddin,
ketika kita bicara tentang kemahaan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ini hanya beriman kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak sampai kepada maha besarnya Allah Azza wa Jalla. Saya contohkan. Semua orang yakin dan percaya, saya, Anda, siapapun, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mendengar, maha melihat, maha memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, dan begitu seterusnya. Saya kira seorang muslim pasti yakin dan percaya bahwa Allah maha mendengar dan Allah tidak tuli, Allah maha melihat dan Allah tidak buta, Allah maha memberikan rizki dan Allah tidak bakhil. Tetapi tidak semua orang yang meyakini bahwa Allah maha mendengar, bahwa ucapan-ucapan dia didengar Allah. Tidak semua orang yang meyakini Allah maha melihat, perbuatan dia merasa dilihat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jadi masalah. Kalau seandainya semua orang yakin Allah maha mendengar, Allah maha melihat, dua nama Allah ini saja sudah cukup memperbaiki hidup kita, ya, kawan. Kalau kita mau mengamalkan dua nama Allah ini, saya yakin semua orang akan baik. Tidak mungkin ada orang mengucapkan kalimat kotor, menggibah, menghina, merendahkan, mencaci, memaki, melaknat, dan begitu seterusnya. Dan tidak mungkin ada orang berlaku maksiat kalau dia paham dengan dua nama Allah ini saja. Pertama, As-Sami, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mendengar, berarti seluruh percakapan kita didengar Allah. Ketika seluruh percakapan kita didengar Allah, tentu kita akan hati-hati dalam bicara karena akan didengar Allah. Maka pasti semua orang itu akan baik ucapannya dan akan santun. Ketika kita yakin bahwa Allah maha melihat, tidak ada orang maksiat walaupun tidak dilihat orang, karena dia yakin ada zat yang melihat dia. Jadi sebenarnya kalau kita renungkan dua nama Allah saja sudah selesai itu hidup kita itu. Nggak ada orang maksiat, nggak ada orang mencaci maki. Tapi sekali lagi kita ini hanya mengimani wujudnya Allah, tapi tidak sampai kemahaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sih athar imaniyahnya? Yang pertama, ketika kita meyakini Allah Subhanahu wa taala maha mendengar. Tadi saya sudah jelaskan pernyataan Imam Ibnul Qayyim bahwa di antara makna as-sami itu mendengar setiap doa-doa kita. Maka asar imannya adalah bahwa kita yakin setiap panjatan-panjatan doa kita itu tidak ada yang sia-sia. Seluruh permintaan kita, semua hajat kita yang kita panjatkan kepada Allah, tidak ada yang sia-sia, semua akan didengar Allah. Sehingga ini akan menambah keyakinan kepada kita dan semangat doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa sendiri kan terbagi dua, ikhwan. Ada yang disebut dengan doaul mas'alati, doa masalah. Doa masalah itu maksudnya doa ketika kita ini banyak masalah. Kita sakit, kita berdoa ingin sembuh. Kita susah ekonomi, kita berdoa ingin supaya dimudahkan usahanya. Kemudian kita banyak masalah dengan keluarga, kita berdoa supaya Allah ringankan masalahnya. Itu doa masalah namanya. Doa masalah itu doa ketika kita ada masalah. Kita angkat kedua tangan ke langit, kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar masalah kita dihilangkan. Dan itu dicontohkan para nabi. Contoh umpamanya doanya Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Apa kata beliau? Zakaria mengatakan, Rabbi habli min ladunka durriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ketika Zakaria sudah putus asa karena sudah tua, istrinya mandul, tidak punya keturunan. Tapi ketika dia melihat ada sesuatu yang sangat istimewa dari Maryam, satu hari dia masuk ke dalam mihrabnya Maryam. Dia terkaget-kaget karena dalam mihrab itu banyak makanan.
Makanan ini anehnya, buah-buahan yang di musim panas ada di musim dingin, buah-buahan yang di musim dingin pula ada di musim panas. Dari mana Maryam ini dapat? Dan siapa yang mengantarkannya? Karena kan dia berada di mihrabnya saja dan tidak boleh ada orang masuk seizin dia, kecuali seizin dia, Zakaria, karena Zakaria mengkafilnya. Akhirnya kemudian Zakaria bertanya kepada Maryam, "Anna laki hadza?" Dari mana ini semua? Kemudian Maryam mengatakan, "Huwa min indillah yarzuqu may yasha bighairi hisab." Ini semua datang dari Allah. Allah memberikan rizki kepada siapapun tanpa disangka-sangka. Dari sini Zakaria berpikir, kalau Allah bisa mendatangkan buah-buahan makanan kepada Maryam, makanan yang di musim dingin ada pula di musim panas, makanan yang ada di musim panas ada pula di musim dingin, tidak mustahil Zakaria pun meminta kepada Allah seorang keturunan, pasti akan dikabulkan. Sejak itulah dia meniru Maryam membuat mihrab, kemudian dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan terus berdoa kepada Allah, "Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a." Ya Rabb, berikan kepadaku turunan yang baik dan Engkau Maha mendengar. Di sini syahidnya. Engkau Maha mendengar seluruh doa-doa hamba-Mu. Maka sejak itu Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Zakaria berupa keturunan yang bernama Yahya. Dari sini ada faedah apa? Tentang doa masalah. Karena Zakaria kan punya masalah tuh soal keturunan. Dan Allah kabulkan, Allah dengar apapun yang diucapkan Zakaria. Begitu juga sama halnya dengan keluarga Imran. Ketika Imran ini kan lama tidak punya anak. Jadi satu hari Imran ini bersama istrinya jalan-jalan ke padang pasir. Kemudian dilihatnya ada induk burung sedang memberi makan anak-anak burungnya. Dari situ istrinya Imran bernazar dan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Idz qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadzartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni." Kemudian dia pun mengatakan, "Innaka antas sami ad-du'a." Innaka anta as-sami'ul alim. Afwan, ya. Ingatlah ketika istri Imran ini bernazar, "Ya Allah, kalau seandainya Kau beri keturunan dalam perutku, maka aku akan serahkan keturunanku ini untuk mengabdi berkhidmat di Baitul Maqdis." Akhirnya Allah Subhanahu wa taala izinkan istri Imran ini hamil. Tapi masalahnya anak yang dikehendaki kan laki-laki, tapi Allah berikan anak perempuan. Tapi kan intinya kan diberikan keturunan, mau laki-laki mau perempuan Allah berikan juga kan begitu. Ini disebut dua masalah namanya. Jadi kalau antum banyak masalah apapun, masalah kesehatan, masalah keturunan, masalah ekonomi, minta kepada zat yang mendatangkan masalah dan dia pula yang akan mengangkat masalah. Kenapa? Karena kita yakin bahwa Allah itu As-Sami, Maha mendengar doa-doa kita. Ini yang pertama, namanya doa masalah. Yang kedua ada namanya doa ibadah. Doa ibadah, beda doa masalah, beda doa ibadah. Kalau doa ibadah kan sifatnya rutinitas. Antum mau tidur baca doa, itu juga yang dibaca. Besoknya mau tidur, itu juga yang dibaca. Ya kan? Antum masuk kamar mandi, itu juga yang dibaca. Mau makan, itu juga yang dibaca. Doa ibadah itu memang doa yang memang sifatnya rutinitas. Rutinitas kita. Lah, dua-duanya Allah Maha mendengar. Ini faedah iman, keimanan yang pertama adalah Allah Maha mendengar setiap doa. Artinya ketika kita berdoa, baik doa masalah ataupun doa ibadah, maka semuanya yakin Allah Maha mendengar. Yang kedua, ya, bahwa ketika kemudian kita merasa Allah Subhanahu, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala As-Sami, maka
anna dzalika yub'atsu ala al-muraqabati lillahi ta'ala, maka akan dibangkitkan kepada kita itu sikap muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak mungkin asal bicara. Ini kalau saya gibah orang, walaupun hanya berdua, yang ketiganya Allah mendengar. Kita maksiat kepada Allah dengan cara mencaci, memaki dan begitu seterusnya, ucapan kita akan dicatat dan didengar oleh Allah. Bukan hanya didengar, dicatat lagi raqib dan atid. Makanya kenapa para ulama itu mereka sampai kepada kalimat anin, kalimat aduh, saat merasakan sakit pun mereka berusaha untuk tidak diucapkan. Kenapa? Karena itu bagian daripada kalimat, dan kalimat akan dihisab dan Allah mendengarnya. Seperti yang terjadi kepada siapa? Imam Ahmad. Saat sakit parah dia, dan itulah yang mengakibatkan wafatnya beliau, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Jadi tiba-tiba dia kemudian, karena sakit, wajarlah orang sakit itu mengatakan aduh, itu dia biasa. Kayak kita sakit kan bilang aduh kan itu ya. Akhirnya orang di samping Imam Ahmad ini mengingatkan Imam Ahmad dan mengatakan, ya Imam, inna kalimata anin, sesungguhnya ucapan aduh itu adalah kalimat, wal kalimatu tuktab, dan kalimat itu akan dicatat malaikat. Ya. Ketika Imam Ahmad diingatkan seperti itu, langsung diam dia tahan rasa sakitnya sampai akhirnya Allah jemput ajalnya. Artinya bahwa sampai kepada bagaimana kemudian sikap muraqabah Imam Ahmad ditunjukkan kepada kita bahwa dia yakin Allah As-Sami Maha mendengar. Nah, ini juga kalau kita yakin Allah mendengar, harusnya sikap muraqabah ini ada pada diri kita, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, an yalja'al 'abdu ila rabbi. Kemudian wa an yatadarra ila Allah tabaraka wa ta'ala, an yatawajjah bi kulliyatihi bi qalbihi wa jawarihi wa lisanihi ila fatirihi wa ma'budihi. Ketika kita yakin Allah itu Maha mendengar, maka seorang hamba dia akan berusaha kembali kepada Allah, akan merendahkan diri kepada Allah, akan mengarahkan seluruh jiwa raganya kepada Allah dan juga lisannya. Dan ini bagaimana kemudian kita merasa ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian mendengar doa-doa kita dan yakin bahwa Allah As-Sami, disinilah terasa ada kedekatan kita dengan Allah. Ada kedekatan kita dengan Allah. Seperti umpamanya mungkin walillahi matsalul a'la. Tentu permisalan dengan Allah lebih tinggi. Umpamanya kita ini banyak masalah. Kan biasanya orang bermasalah itu, ikhwan, kan harus dikeluarkan unek-uneknya kan. Kalau nggak dikeluarkan kan sakit rasanya kan gitu. Terkadang kan kita cari kawan untuk curhat. Ya, kawan ini mungkin kawan yang bisa memberikan solusi. Lah ketika kemudian kita mengeluarkan isi hati kita kepada kawan kita yang bisa memberikan solusi, itu kan ada ketenangan. Ada ketenangan kan? Kenapa? Karena ada orang-orang yang masih memberikan ketenangan kepada kita dengan nasihat-nasihatnya, sehingga kita merasa dekat dengan dia. Lah walillahi matsalul a'la. Tentu permisalan seperti ini bagi Allah lebih lagi. Harusnya kan begitu. Kalau kita kemudian memberikan curhatan kepada kawan kita bisa tenang, harusnya ketika kita curhat kepada Allah kan lebih tenang lagi. Karena dia yang ngasih masalah kan gitu. Dia yang angkat masalah. Sehingga ketika kita memahami kalimat sami ini, ada kedekatan kita dengan Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah mengatakan, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad soal aku, katakan aku dekat. Aku yang akan mengijabah setiap permintaan orang-orang itu kepadaku. Jadi athar iman yang ketiga ini, kita semakin dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat,
Kalau seandainya annal abda idza aiqana anna rabbahu sami'un basir. Jadi kalau seorang hamba itu yakin betul-betul di lubuk hati yang paling dalam bahwa Allah itu Maha mendengar dan juga Maha melihat, hana alaihi ma yalqa minal masyaq wal alam wat ta'abi fil ibadah, maka kita tidak akan merasakan lelahnya, letihnya, capeknya kita saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan kita merasa berat gitu, walaupun sholat malam ngantuk-ngantuk, walaupun puasa lapar-lapar, walaupun berdakwah dicaci maki orang, walaupun kemudian kita ini mengajak manusia kepada orang ditolak dan dihina dan begitu seterusnya, itu akan merasa ringan ikhwan. Kenapa? Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Berarti setiap ucapan-ucapan kita saat beribadah, dari doa, zikir, permintaan, hajat dan begitu seterusnya, ada zat yang Maha mendengar. Tenang, kita ini diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang keempat. Kemudian yang kelima, bahwa idza alimal abdu annallaha sami'un basir fa innahu inda dzalika yatma'in ila rizqi wa qada'i wa ata'i wa man'i fa idza kana lam yu'ta katsiran minad dunya fa innahu ya'lam annallaha sami'un basir ma nasi. Kemudian yang kelima, apabila kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mendengar dan juga melihat, maka akan tumbuh ketenangan ketika Allah berikan rezeki kepada kita, Allah berikan keputusannya kepada kita, atau mungkin Allah tahan rezeki kita. Kenapa? Karena terkadang ketika Allah tidak memberi banyak kepada kita soal dunia, fa innahu ya'lam, Allah tahu kondisi kita. Ketika kita sudah meminta kepada Allah untuk dilancarkan rezekinya, Allah tahu. Enggak mungkin Allah enggak tahu, dan Allah mendengar ucapan kita. Ketika kita mengatakan, ya Allah kenapa saya seperti ini, tolonglah saya, mudahkan saya, lancarkan urusan saya, Allah tahu dan Allah dengar ucapan kita. Bukan Allah tidak mendengar. Ketika kita berdoa meminta seperti itu, Allah mendengar. Cuman terkadang Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan itu bukan karena Allah tidak mendengar. Boleh jadi mungkin demi kemaslahatan kita. Ketika kita sakit kemudian kita minta sembuh, tidak segera tidak disembuhkan, bukan berarti permintaan kita tidak didengar. Mungkin ada maslahat dalam sakit itu. Sebab kalau sembuh maksiat lagi kita dibuatnya. Ketika kita fakir, kita minta kekayaan kepada Allah, dengar. Tapi kenapa Allah tidak, kalau Allah dengar kok tidak dikabulkan doa? Ada maslahat yang kita tidak tahu. Sebab boleh jadi ketika kita fakir betul-betul Allah kabulkan kaya, melampaui batas pula kita. Nah, ini juga termasuk athar imaniyah yang kelima. Kemudian juga athar imaniyah yang keenam di sini adalah ketika seseorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan berdoa dengan cara lirih, tidak perlu berteriak-teriak. Kan ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah Rob kita ini jauh atau dekat sih? Kalau memang jauh, fanunadi, kita panggil dengan suara tinggi. Tapi kalau seandainya Rob kita dekat, fanunaji, kita berbisik-bisik. Jadi orang ini bertanya kepada Rasul, Allah itu jauh apa dekat? Katanya. Kalau jauh kita teriak-teriak, tapi kalau dekat kita bisik-bisik kan itu. Ya. Maka kemudian turunlah ayat tadi, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hamba-hambaku bertanya soal aku, katakan aku dekat. Jadi kalau seandainya kita tahu Allah Subhanahu wa taala itu dekat, berarti tidak perlu kita berteriak-teriak dalam berdoa. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, apa kata Nabi SAW? Irbi'u atau arbi'u arba'u ala anfusikum, lirihkan atas diri-diri kalian ketika berdoa. Kenapa?
fa innakum la tad'u asam wala ghaiban. Kalian tidak sedang berdoa kepada zat yang tuli ataupun yang gaib, walakin tad'una sami'an basira. Tapi harus yakin Allah itu Maha mendengar, walaupun suara kita lirih, walaupun dalam hati kita Allah tahu. Ya. Dan itu Maha mendengar. Kemudian yang terakhir, tentu ini yang paling pentingnya, yang sudah saya jelaskan di awal, di antara asar imaniyahnya adalah bahwa ketika kita yakin Allah Subhanahu wa taala mendengar, berarti kita harus menjaga setiap lisan-lisan kita. Karena setiap ucapan kita baik buruk itu semua didengar Allah. Taib, ini di antara asar imaniyah. Taib, kita baca. Di sini mu'alif rahimahullahu taala kemudian menyebutkan beberapa dalil. Di antaranya adalah surah Al-Mujadilah ayat 1 yang tadi kita baca. Kemudian surah Asy-Syu'ara ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan dia, dan dialah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian surah Al-Baqarah 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah beserta Ismail, kemudian dia berdoa, ya Rabb, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lihat bagaimana Ibrahim alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita agar jangan merasa bangga dengan amalan-amalan ibadah kita. Jangan merasa bangga, jangan merasa takjub. Kalau sekelas Ibrahim saja yang memerintahkan membangun Ka'bah Allah, kemudian yang mengajari bagaimana cara membangunnya para malaikat-malaikat Allah, artinya sudah sesuai dengan keinginan Allah kan, baik dari perintah kemudian setelah menjadi Ka'bah dibangunnya, jelas pasti diterima. Karena Ibrahim tidak salah dengan membangunnya, karena arsiteknya kan malaikat, Ibrahim hanya membentuk saja. Tetapi Ibrahim tetap mengatakan Rabbana taqabbal minna, ya Rabb terimalah apa yang sudah kami bangun ini. Di sini ada faedah apa? Jangan pernah takjub dengan amalan. Karena ada di masyarakat mengatakan apa? Aduh, saya sudah banyak infak loh sama. Karena ada orang begitu. Udahlah, gak usah ke anak-anak, udah banyak infak bantu orang. Ya. Emang seberapa infaknya kan gitu? Ya. Anda sudah sering bantu kok, gantianlah kan gitu. Ada orang yang kemudian merasa takjub dengan amalannya kan? Tidak boleh. Kalau sekelas Ibrahim saja tawadhu dengan Allah, tidak merasa bangga dengan, padahal Ka'bah ini kan amalan yang luar biasa ikhwan, menjadi kiblat kaum muslimin, tapi Ibrahim tetap mengatakan ya Allah terima. Makanya kaum salaf itu mereka bukan takut karena maksiat-maksiat mereka, tetapi mereka lebih takut kalau seandainya mereka ibadah tapi tidak diterima. Itulah yang ditakutkan kaum salaf. Ya. Kalau sekelas ibadah saja mereka ada ketakutan takut tidak diterima, apalagi maksiat kan itu. Lah ini harus dipahami. Karena kemudian Ibrahim menutup kalimat innaka antas samiul alim, karena engkau zat yang maha mendengar. Dari sini ada faedah bahwa kita ini bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hajat kita dengan menyebut kalimat as-sami. Bagaimana caranya? Ya kita katakan ya Rabb antas samiul alim, engkau zat yang maha mendengar, maha melihat. Maka sekarang ini mungkin saya lagi ada masalah kan itu ya, tolonglah uraikan masalah saya, mudahkan masalah saya, mudahkan perkara saya. Jadi dalam setiap doa itu bertawassul dengan kalimat as-sami, seperti Ibrahim alaihi salam di sini innaka antas sami al alim. Jadi bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hajat kita. Kemudian juga
di sini mu'alif hafizahullah taala kemudian menyebutkan surah Ar-Ra'd ayat 10. Sawa'um minkum man asarral qaula wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfim bil laili wasaribun bin nahar. Sama saja bagi Rabb itu siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang terus terang dengan ucapannya dan siapa yang menyembunyikan di malam hari dengan ucapannya dan yang berjalan menampakkan diri siang hari. Allah Maha mendengar semuanya. Dari sini kata pengarang, pendengarannya meliputi semua suara, tidak bercampur baur baginya suara dan tidak tersamarkan sama sekali baginya suatu suara, tidak menyibukkannya dari suara yang lainnya dan tidak pula terabaikan segala bentuk permintaan dan juga tidak melelahkannya banyaknya orang yang memohonnya. Ini kan keajaiban kalimat As-Sami, ikhwan. Tadi saya contohkan, antum ngomong, anda ngomong serentak gitu, anda tidak paham yang antum ngomongkan. Antum berhadapan-hadapan ngobrol masing-masing, saya dengerin saja. Saya tidak bisa mencerna, karena apa? Kalau serentakkan gitu kan susah kita membedakan si fulan ada masalah apa, si fulan ada masalah apa. Tapi Allah bisa membedakan antara satu orang yang bicara ataukah orang yang berbau. Dan Allah tidak mencampurkan. Allah tahu satu-satu dan Allah kabulkan satu-satu. Ini kan luar biasa kalimat As-Sami, dan itu keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala miliki dari kalimat As-Sami. Seperti di sini Imam Ahmad meriwayatkan tadi yang saya ceritakan di mukadimah kisah Haulah bintu Hakim sehingga turun surah Al-Mujadilah ayat 1 tadi. Makanya Umar bin Khattab satu hari pernah berjalan dengan pembantunya namanya Aslam ke pasar. Tiba-tiba di tengah jalan Umar ini diteriaki wanita tua dengan menyebut seolah-olah mengecilkan Umar, padahal Umar itu sudah menjadi Amirul Mukminin ketika itu. Apa panggilannya? Ya Umair, ya Umair, bukan Umar, Umair. Dalam bahasa Arab, Umair itu ismu tasghir namanya, nama yang menunjukkan merendahkan. Seperti kalau kitab itu besar, tapi kalau Kuteb itu kitab kecil. Salman itu orangnya besar, kalau Sulaiman itu Salman kecil. Itulah bahasa Arab seperti itu. Kalau Umar itu Umar besar, kalau Umar itu Umar kecil. Itu namanya ismu tasghir dalam bahasa Arab. Lah wanita ini memanggil Umar itu dengan nama kecil dan mengatakan ya Umair, ya Umair, dulu kau masih anak-anak main-main di pasar Ukat, pasar tukang beli budak itu, jual beli budak. Dulu aku tahu siapa kamu, kau masih kecil-kecil dulu. Kemudian kau tumbuh menjadi dewasa jadi Umar. Kemudian kau tumbuh dewasa jadi Amirul Mukminin. Fattaqillah, ingat bertakwa kau kepada Allah, katanya. Tiba-tiba ngomong begitu coba orang tua. Jadi Aslam ini marahlah. Karena ketika itu Umar nangis, masalahnya ketika mendengar kalimat ucapan nenek tua itu langsung menangis. Ketika nenek ini mengatakan dulu kau masih kecil namanya Umar, kemudian besar jadi Umar, sekarang jadi Amirul Mukminin, bertakwa kau ya, katanya. Tiba-tiba Umar menangis. Jadi Aslam mengatakan hendak menegur nenek itu, tapi Umar mengatakan dah, tinggalkan dia. Kau tahu siapa dia? Kata Aslam tidak tahu. Dia adalah Haulah bintu Hakim, yang didengar ucapannya sampai di atas 7 langit, sampai menurunkan surah Al-Mujadilah khusus kepada Haulah bintu Hakim. Ini kan kisah Haulah bintu Hakim. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan Allah As-Sami di sini. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika min mulki syai'an illa kama yanqusul mikhyat idza ghumisa fil bahri. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama di antara kalian hingga yang terakhir di antara kalian, manusianya maupun jinnya, mereka berada di atas satu bukit lalu mereka memohon kepadaku dan aku memberi kepada setiap mereka semua permohonan mereka,
hal tersebut tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaan-kekuasaanku, melainkan seperti jarum yang dicelupkan ke dalam air. Kemudian angkat jarum itu, kan pasti ada tetesan di ujungnya. Tetesan itulah cukup untuk memberikan semua permintaan semua manusia dan semua jin. Kekuasaan Allah luas. Yang diberikan kepada kita hanya setetes. Itu rebutan semuanya, manusia dan jin. Lah kalimat bahwa Allah memberikan setiap permintaan menunjukkan apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala sanggup mendengar suara semua manusia dan semua jin yang berkumpul di satu tempat. Dan itulah kemaha mendengarannya Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk-makhluknya. Kemudian juga disebutkan dalam Sahihaini dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, dahulu kami pernah melakukan safar bersama Rasul. Dan jika kami melewati tempat yang tinggi kami bertakbir. Nabi SAW mengatakan, arbi'u ala anfusikum, kasihanilah diri-diri kalian. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, kalian tidak sedang berdoa kepada zat yang tuli maupun gaib, maksudnya jauh. Walakin tad'una sami'an basira, kalian sedang mendengar, kalian sedang menyeru kepada zat yang maha mendengar lagi maha melihat lagi maha dekat. Sami'an basiran qariba. Jadi Rasul melarang tidak boleh berteriak-teriak dalam doa. Lirihkan saja doa itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingkari prasangka orang-orang yang menyangka bahwa Allah tidak mendengar suara lirih suara lirih maupun keras. Allah mengatakan, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar. Dan utusan-utusan, maksudnya malaikat-malaikat kami selalu mencatat ucapan kalian. Jadi sini ikhwatul fillah ada asbab nuzulnya. Kenapa kemudian turun surah Zuhruf ayat 80? Asbab nuzulnya disebutkan dalam Sahihaini di sini dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi ketika para sahabat ini berkumpul di samping Ka'bah, adalah dua orang Quraisy. Di sini ada dua orang dari Quraisy dan satu atau dua orang dari Thaqif, berarti ada tiga orang, dan satu orang dari Quraisy lainnya. Perut mereka kebanyakan lemak dan sedikit pengetahuan. Lah salah seorang di antara mereka mengatakan, apakah kalian mengira Allah mendengar apa yang kita ucapkan? Yang lain mengatakan, dia mendengar kalau kita keraskan dan tidak mendengar kalau kita lirihkan. Yang lain mengatakan, jika dia bisa mendengar suara keras kita, maka dia juga mendengar suara lirih kita. Jadi orang-orang musyrik ini, mereka hendak membuat keraguan-raguan di sekitar para sahabat dengan mengatakan seperti itu. Jadi seorang mereka mengatakan, apakah kalian mengira Allah mendengar apa yang kita ucapkan? Ini kan meragukan kalimat ini. Yang lain mengatakan, dia mendengar kalau kita teriak, katanya. Kalau kita tidak teriak, dia tak dengar, katanya. Yang lain mengatakan, loh, kalau memang dia mendengar suara yang kencang, berarti yang lirih pun dengar. Pokoknya orang-orang musyrik ini ragu-ragu bahwa Allah itu mendengar atau tidak. Makanya kemudian turun ayat surah Az-Zukhruf ayat 80 ini. Am yahsabuna, apakah kalian mengira anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka. Kami dengar, kata Allah. Apa yang kalian ucapkan kami dengar. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu seterusnya antum baca sendiri. Kemudian di sini beliau membagi tentang pendengaran yang disandarkan kepada Allah itu terbagi menjadi dua. Satu, pendengaran yang berkaitan dengan apa yang didengar. Artinya apapun yang didengar, mau suara, mau ada suaranya, mau tidak ada suaranya, mau diucapkan, mau dalam hati, Allah Maha mendengar. Mau yang kita tidak dengar, Allah dengar. Dan yang kedua, mendengar yang bermakna mengabulkan. Maksudnya Allah mengabulkan orang yang berdoa kepadanya. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, inna rabbi lasami'ud du'a, sesungguhnya Rabbku benar-benar maha mendengar doa-doa kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau menyebutkan
bahwa di antara Maha mendengar Allah satu, terkadang Allah Maha mendengar untuk mengancam mereka, seperti Allah menyebutkan dalam surah Zuhruf tadi, ataupun seperti yang dikatakan ucapan orang Yahudi kan, laqad sami Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir wa nahnu aghnia. Ketika orang Yahudi melecehkan Allah dan mengatakan Allah itu miskin, kami yang kaya, Allah dengar, hati-hati. Turun ayat ini, Allah dengar, jangan ngomong sembarang kalian. Ya, Allah Maha mendengar itu maksudnya untuk mengancam. Kemudian yang kedua, mendengar untuk menolong. Innani ma'akum asma'u wa ara. Sesungguhnya aku beserta kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Ketika Abu Bakar bersama Nabi dalam gua, ketika orang-orang musyrik itu kan berada di atas bukit, kalau seandainya Abu Bakar melonjorkan kakinya keluar gua, maka sudah kelihatan dari atas tuh. Tapi Allah menolong keduanya. Allah mendengar ketika Abu Bakar sedih, kemudian dia, "Cemana nasibmu hai Nabi kalau seandainya mereka tahu?" Tapi Rasul mengatakan, "La tahzan innallaha ma'ana." Jangan sedih, Allah bersama kita. Maka turun ayat, laqad sami innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku beserta kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Kemudian yang ketiga, mendengar untuk menjelaskan bahwa dia meliputi segalanya. Yang kita tidak dengar, dia dengar. Yang kita kurang jelas ngomong apa, Allah tahu dan sangat jelas bagi dia. Seperti dalam surah Al-Mujadilah ayatnya 1 yang tadi sudah saya jelaskan. Dan inilah semua dalil-dalilnya menunjukkan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara ringkasan dari nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silahkan kita buat tanya jawab. Tahulah, gimana kita tahu? Allah itu Maha tahu. Baik, jangankan sebelum kita ini mau ngomong apa dalam hati itu Allah sudah tahu. Allah sudah dengar. Belum lagi ada dalam hati, baru akan masuk ke hati saja Allah sudah tahu dia mau ngomong apa dalam hatinya. Apalagi sudah dalam hati, apalagi dalam bentuk ucapan kan gitu. Allah itu maha segalanya. Sesuatu yang mustahil bagi kita itu semua mungkin bagi Allah. Itu kaidahnya. Ya. Wallahu a'lam. Baik, kalau ada kita tutup. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.